sendiri, yaitu Rakarayan merupakan alat transportasi paling favorit saat ini. Apalagi jika kamu ingin berpergian jauh. Namun, pernahkah terlintas di pikiran kamu bagaimana pesawat dapat terbang? Apalagi pesawat memiliki berat hampir 150 ton. Belum lagi ditambah berat penumpang dan barang bawaannya. Untuk menjawab pertanyaan mengapa pesawat dapat terbang, mari kita analisis gaya-gaya yang bekerja ketika pesawat sedang terbang. 4 gaya yang bekerja yaitu gaya dorong, gaya hambat, gaya angkat, dan gaya brush. Gaya yang mendorong pesawat ke depan, gaya hambat yang arahnya ke belakang berlawanan dengan gaya dorong. Berikutnya, gaya angkat merupakan yang mengangkat pesawat ke atas, dan gaya gravitasi yang bekerja pada pesawat sehingga menimbulkan bobot yang arahnya selalu ke pusat bumi. Prinsipnya pesawat dapat melayang di udara karena 4 gaya yang bekerja ini dapat dimanipulasi. Sebuah fakta sederhana berdasarkan hukum Newton 1, jika resultan gaya yang bekerja pada suatu benda bernilai 0, maka benda yang awalnya diam akan tetap diam, dan benda yang awalnya bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan. Nah, jika gravitasi memiliki besar yang sama dengan angkatnya dan gaya dorong oleh molekul udara sebanding dengan gaya dorong pesawat, maka sesuaikan bernilai 0. Ini menyebabkan pesawat dapat diam atau bergerak dengan kecepatan konstan, meskipun berada pada ketinggian 10 km di atas permukaan bumi. Jika pesawat melayang karena resultan gayanya bernilai 0, bagaimana resultan gaya ketika pesawat terbang atau mendarat? Tentunya tidak sama dengan 0. Perkenalkan, nama saya Yoga. Agar sebuah pesawat dapat terbang, maka gaya angkat pesawat harus lebih besar dari gaya gravitasinya. Gaya angkat ini dihasilkan oleh sayap pesawat. Teori fisika yang menjelaskan bagaimana gaya pesawat ini dapat dihasilkan yaitu hukum 3 Newton dan prinsip Bernoulli. Hukum 3 Newton menyatakan apabila ada gaya aksi yang diberikan pada suatu benda, maka ada gaya reaksi yang besarannya berlawanan arah dengan gaya aksi tersebut. Apabila sayap mendorong udara yang melewatinya ke bawah, maka udara akan memberikan gaya reaksi yang arahnya ke atas yang besarannya sama. Inilah yang kemudian menghasilkan gaya dorong ke atas. Agar gaya dorong ke atas dapat lebih besar dibandingkan gaya gravitasi, maka digunakan prinsip Bernoulli. Prinsip Bernoulli merupakan sebuah istilah dalam mekanika fluida yang menyatakan bahwa pada suatu aliran fluida, peningkatan pada kecepatan fluida akan menimbulkan penurunan tekanan pada aliran tersebut. Saat fluida melewati sebuah tabung, kita dapat mengubah kecepatan aliran dengan mengubah bentuk tabung. Bentuk tabung yang dibuat menyempit agar mempengaruhi kecepatan aliran fluida. Saat kecepatan aliran fluida ini meningkat, maka tekanannya akan menurun. Kalau dilihat dari samping, maka bentuk pesawat akan tampak seperti ini. Bentuk sayap ini buat menyerupai tabung tadi. Udara melewati pesawat yang menyerupai bentuk tabung akan membuat kecepatan udara bagian atas lebih besar dibandingkan bagian bawah pesawat. Hal ini dikarenakan jarak tempuh lapisan udara yang mengalir di atas sayap lebih besar jarak tempuh di bawah sayap. Karena udara di atas sayap mengalir lebih cepat, maka tekanan di atasnya menjadi lebih kecil. Akibat perbedaan tekanan ini, udara berpindah dari tekanan yang tinggi menuju tekanan yang rendah. Akibatnya, pesawat memberi gaya angkat yang lebih besar dibandingkan gravitasi, sehingga membuat pesawat dapat terbang. Perkenalkan, nama saya Audi Natali dan saya akan menjelaskan mengenai penerapan termodinamika dalam energi terbarukan geotermal. Energi geotermal adalah energi dengan sistem yang memanfaatkan uap panas dari dalam tanah untuk diubah menjadi energi listrik yang kemudian didistribusikan. Pembangkit tenaga listrik panas bumi memanfaatkan energi alam yang timbul dari sumber panas bumi untuk membangkitkan tenaga listrik yang kemudian didistribusikan ke kota. Dengan banyaknya gunung vulkanik yang dimiliki Indonesia diperkirakan oleh WWF mempunyai kandungan 40% panas bumi dari keseluruhan yang ada.
Energi panas bumi ini konsepnya seperti air panas yang dididihkan di dalam ceret. Cara kerjanya yaitu, panas alami bumi membentuk sumber energi geotermal atau panas bumi. Panas ini berasal dari batu-batuan yang meleleh disebut magma. Biasanya terdapat di kawasan gunung berapi yang tidak aktif. Magma tersebut terletak jauh tanah di atas magma. Magma ini kemudian akan memanaskan air ke temperatur di atas 500 derajat Fahrenheit untuk mendapatkan zat cair dan gas atau fluida untuk temperatur tekanan tinggi. Sumur dibuat dalam kedalaman 700 hingga 2500 meter dari permukaan bumi. Sumur-sumur produksi tersebut kemudian membawa zat cair panas ke permukaan dan dapat digunakan untuk membangkitkan tenaga listrik. Energi panas bumi sendiri menggunakan 3 tahap, yaitu penyudotan hidrotermal seperti yang dilihat dalam gambar, lalu ada seperti olahan, panas separator, dan cara kerja turbin. Karena tekanan tinggi dalam reservoir panas bumi, zat cair tersebut akan mengalir ke atas melalui wellhead atau kepala sumur, dan jaringan pipa belum dialirkan ke separator, di mana sebagian air akan berubah menjadi uap panas. Proses ini terjadi 2 kali di tabung steam high pressure dan steam low pressure. Air panas dipisahkan ini disebut dengan brine yang kemudian diinjeksikan kembali ke reservoir dan berakhir bisa dimanfaatkan kembali. Inilah yang menjadikan panas bumi sebagai energi terbarukan. Dari separator uap panas dialirkan ke pembangkit listrik melalui sistem jaringan pipa besar di atas permukaan tanah. Diameter dari jaringan uap panas ini bisa mencapai 4 kg. Untuk mencegah lepasnya panas karena jaringan pipa ini melintasi daerah berkilometer, jaringan pipa ini panas sekali dan akan bisa memuai jika diisi uap panas. Oleh karena itu, pada setiap beberapa ratus kaki didesain pipa melingkar pemuaian seperti yang terlihat dalam video. Mataseti dari Teknik Industri melanjutkan presentasi dari teman saya. Baik, setelah ini uap panas melalui pepermunian untuk menghilangkan semua kotoran dan ada dalam skala berarti ini digunakan untuk memutar bilah-bilah turbin. Penerapan prinsip termodinamika pada sistem panas bumi yang mudah untuk kita pahami adalah sistem pembangkit listrik. Tenaga panas bumi yang pada dasarnya adalah pembangkit arus listrik dengan mengubah energi kinetik uap panas bumi menjadi energi listrik. Disinilah kerja termodinamika diterapkan dalam energi terbarukan geotermal, di mana uap panas bertekanan tinggi ini membuat tekanan di dalam turbin tinggi sehingga membuat turbin bergerak yang kemudian akan menghasilkan energi. Lalu, hubungan teori siklus Carnot yang merupakan hukum kedua termodinamika adalah dengan sistem geothermal siklus. Carnot merupakan salah satu siklus yang reversible, artinya bahwa di dalam suatu sistem hampir selalu berada dalam keadaan setimbang. Mesin teoritis yang menggunakan siklus Carnot disebut dengan mesin Calor Carnot. Hubungan dengan sistem geothermal yaitu mesin Calor yang dapat mengubah panas menjadi kerja dengan efisiensi sebesar mungkin pada sebuah pembangkit listrik tenaga geothermal. Dari sini, turbin kemudian memutarkan poros yang dihubungkan ke pembangkit listrik, kemudian muatan listrik dihasilkan dari putaran magnet di dalam generator. Muatan listrik ini mengalir melalui kabel tembaga menuju trafo di luar pembangkit. Di dalam trafo ini, tegangan dinaikkan 10 kali dan listrik kemudian dialirkan ke jaringan transmisi PLN. Berikut ilustrasinya. Selanjutnya ada keunggulan energi terbarukan geothermal. Yang pertama adalah reliable atau handal. Yang kedua, yang berikutnya ada sustainable atau berkelanjutan. Yang ketiga ada ingenious, energi atau energi lokal. Yang terakhir ada environmental friendly atau ramah lingkungan. Dibandingkan dengan sumber tenaga listrik lain, panas bumi merupakan sumber energi yang bersih dan ramah lingkungan, yang membuatnya menjadi salah satu solusi dalam mengatasi dampak pemanasan global dan perubahan iklim.
Panas bumi merupakan energi terbarukan karena dengan pengelolaan yang tepat, sumber panas bumi dapat terus menjadi sumber energi yang dapat diandalkan di masa depan. Terima kasih atas video dan presentasinya, semoga bermanfaat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.